Ciki ciki bom bom, alala dat dat si bom bom bidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hansip, warga RT 016. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Baik sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Hansip RT 016. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari segerombolan orang-orang bidat. Karena yang kita bahas di sini sekarang adalah segerombolan orang bidat. Ini bukan kata saya, kata temannya sendiri yang mengatakan bahwa segerombolan orang ini adalah bidat. Ya, meskipun yang mengatakan itu juga bidat. Karena kan saling membidatkan. Hidup bidat. Ya, makanya saya ajak, selamatkan diri Anda dari segerombolan orang bidat. Sahabat semuanya, malam hari ini Bang Hansip akan bongkar kedok dari ciki-ciki bom-bom alala dud-dud. Si bom-bom kentut. Nah, bahwa si bom-bom ini di malam hari ini dia membuat sebuah live streaming dengan judul Ngobras Malam Indah Rencanamu Tuhan. Gitu ya. Jadi ternyata setelah saya ikuti ya, setelah Bang Hansip ronda itu channel dari awal sampai akhir, ternyata di sana dia membuat settingan. Ya, ada seorang muslim di sana. Mu'alaf ya, dulunya orang ini mu'alaf, namanya adalah aneh-aneh aja, itu namanya di situ. Artinya ini ada Pak aneh-aneh saja, ini seorang muslim. Nggak pula nama aslinya. Jadi bukan nama aslinya, namanya aneh-aneh aja dibuat di sini. Jadi ceritanya yang Bang Hansim tangkap ya, polanya yang dibuat oleh si bom-bom dud ini ya, pola settingannya itu adalah seperti ini. Dia hadirkan seorang seolah-olah muslim, seorang mu'alaf. Kemudian nanti dihadirkan pula dua orang Islam atau beberapa orang Islam di sana. Nah, sama-sama mendakwahi ya, mendakwahi orang yang tadinya muslim. Nah, nanti tokohnya di sini kalau orang Islam tuh ada Aditya Taliang dan juga ada Pak Dani ya yang biasa masuk ke situ. Nah, nanti si bom-bom dud juga memberikan ceramah gitu. Nah, nanti siapakah yang berhasil mengubah imannya orang ini gitu. Dan ujung-ujungnya nanti si bom-bom yang berhasil. Kayak gitulah sinetronnya ya. Kayak sinetron gitu ya, kayak sinetron yang sudah disetting. Ya, kita kan bukan orang on seperti dia kan. Nah, langsung saja kita cek video settingan yang dibuat oleh bom-bom dud ini dan kita akan bongkar ya. Ya, mungkin ke Pak Dani, aku minta tempat orangnya Bang aneh-aneh itu. Pak Dani keilmuan Islamnya agak mantap ya. Seperti itu. Kalau saya nih jujur ya, bukan basic saya di situ saya. Silakan bertanya Pak Dani aja lah. Nah, Pak Dani mungkin. Yalah, kalau sama Pak Dani. Ya, Pak Dani. Selamat malam Pak Dani. Ya, dari awal sebetulnya udah kelihatan ya ekor kadal dari orang ini. Wah, dia lupa tadi kan mengucapkan assalamualaikum kalau betul dia seorang muslim. Nah, makanya si bom-bom dud ini dia ingatkan assalamualaikum karena Anda kan orang muslim ya, masa diingatkan pula sama orang Kristen. Karena betul dia ini orang Islam, seorang muslim. Nah, ketahuan dari sini ya. Selamat malam Pak Dani. Assalamualaikum. Ya, Anda kan muslim ya. Iya. Pak Dani, sehat Pak Dani? Ada apa? Apa yang bisa saya jawab? Saya mau bertanya nih Pak Dani. Ya silakan tanya aja. Kalau di Muslim kan ada hari penghakiman itu Pak Dani ya, hari kiamat gitu kan. Bisa nggak Pak Dani ceritakan kiamat itu seperti apa tuh Pak Dani? Kalau di dalam Islam itu bukan hari penghakiman maksudnya, itu hari kebangkitan, itu di padang mahsyar. Nah, di sini indikasi keotenannya semakin jelas ya, bahwa dia terbiasa menyebut hari akhirat itu, hari kiamat itu adalah dengan istilah hari penghakiman. Ya, bukan berarti di dalam Islam tidak ada istilah hari penghakiman,
Tapi itu istilah adalah istilah yang sangat populer di kalangan Oten. Kalau di Islam itu kalau tidak hari kiamat itu disebut hari berbangkit, ya kan? Nah, di sini semakin jelas bahwa dia ini sebetulnya bukan Muslim, Oten. Kalau di dalam Islam itu bukan hari penghakiman, maksudnya itu hari kebangkitan, itu di padang mahsyar. Oh itu. Jadi seperti apa tuh? Yang dibangkitkan seperti apa tuh Pak Dani? Ya, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhirnya manusia yang hidup itu dibangkitkan di padang mahsyar. Namanya di padang mahsyar itu. Berarti manusia yang hidup ini dimatikan dulu atau langsung dibangkitkan Mati gitu? kan semuanya kan mati. Semuanya manusia itu tidak ada yang hidup kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti mengalami mati, pasti merasakan Nah, mati. maksudnya pada saat ini, pada saat penghakiman itu, apa tadi? Dibangkitkan. Dibangkitkan tadi kan tidak semua manusia yang sudah mati pada Mati hari semua itu. manusia. Mati semua. Berarti pada saat Itu kan kiamat itu kan kiamat sudah terjadi. kiamat itu seperti apa? Anda Pak? mau tanya apa yang sebenarnya? Tujuan apa? Pemikiran Anda yang mengganjal itu apa? Kiamat itu dunia ini hancur atau gimana Pak Dani gitu loh? Oh, kiamat ya dunia itu hancur, Pak. Oh, berarti kita mati semua gitu ya, hancur kan? Oh iyalah. Oten. Jelas sekali ini settingan ya. Jelas sekali ini settingan. Masa seorang muslim tidak tahu cerita tentang hari kiamat? Itu kan dalam Al-Quran lengkap semua tentang hari kiamat itu. Ya, tak kalau Anda malas baca Al-Quran, ya, katakanlah seorang muslim tapi malas baca Al-Quran, ya tapi kan cerita ini sudah bisa kita ketahui ketika di sekolah, ya kan? Di sekolah diceritakan juga bagaimana gambaran hari akhir itu. Ya minimal kiamat gitu ya. Kiamat itu ya semuanya hancur gitu. Semuanya mati, itu yang kiamat. Makanya nanti disebut istilahnya hari berbangkit, semuanya dibangkitkan lagi. Kalau ada yang hidup, ada yang mati, itu bukan hari kiamat, bukan hari berbangkit namanya itu. Itu mungkin hari Oten namanya itu. Ya. Makanya ini settingan ya, settingan, nampak kali settingan ya. Nah, kita lanjutkan. Dan ketika Pak Dani menjelaskan tentang hari kiamat ini dengan sangat baik, nah, bagaimana tanggapan orang yang ngaku muslim ini nantinya? Sekarang saya tanya, Anda ini percaya nggak ada hari kiamat? Saya percaya Pak, Oh iya. ada hari kiamat. Cuma kiamatnya seperti apa? Karena kan banyak versi gitu loh. Nah, Kalau menurut kiamatnya Anda, kalau menurut Anda kiamat itu bagaimana? justru saya nggak tahu, makanya saya bertanya sama Pak Dani. Pak Dani kan lebih tahu. Nah, katanya kan Anda tadi mengatakan banyak versi. Versi yang mana yang Anda ketahui kiamat? Kalau saya ketahui dari versi Pak Bombom, saya udah dengar dari Pak Bombom versinya memang bagus sekali ya. Pada hari penghakiman itu semua manusia yang masih hidup itu akan diangkat ke surga secara licir kata Pak Bombom dengan tubuh kemuliaan. Ya. Jadi bukan semuanya dimatikan gitu loh. Nah, jadi setelah diangkat ke surga, nanti yang mati ini baru dibangkitkan. Yang diangkat tuh tidak semua manusia yang percaya sama Yesus. Itu versinya Pak Bombom. Jadi kalau versinya Muslim kata Pak Dani tadi, dunia ini akan hancur, kita mati semua gitu kan? Ya, kiamat itu hancur. Kalau di sini otakmu yang hancur. Makin ketahuan kadalmu di sini ya. Makin ketahuan kadalnya. Di sini jelas sekali dia memuja si Bom Bom Dut kan, bahwa kalau hari kiamat versinya Pak Bom Bom itu bagus sekali katanya. Langsung saya disimpulkan bagus sekali. Ya kalau bagus sekali ngapain lu tanya-tanya Islam lagi? Udah Kristen aja kan. Nah, buat apa gitu? Ini mancing-mancing emosi ini. Nah, karena dia sudah katakan bahwa hari kiamat versinya Pak Bom Bom Dut itu sangat bagus. Nah, sekarang Pak Dani juga menjelaskan tentang hari kiamat versi Islam. Muslim kata Pak Dani tadi, dunia ini akan hancur, kita mati semua gitu kan? Iya. Jadi ceritanya begini. Kalau Anda ingin urutannya begini. Di saat ya, ini menjelang kiamatnya.
menjelang kiamat itu datang yang namanya Nabi Isa alaihissalam, datang muncul juga yang namanya Dajjal, kemudian muncul juga yang namanya Imam Mahdi. 3 tokoh dunia pada saat akhir zaman ini akan bermunculan. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh yang namanya Dajjal. Pasukan-pasukan Dajjal akan dibunuh oleh pasukan Imam Mahdi dan dimenangkan oleh Imam Mahdi. Nah, ini ketika cerita di zaman Nabi Isa alaihissalam, di saat Dajjal itu sudah mati, selama 40 tahun manusia hidup penuh dengan kemewahan. Sungai-sungai itu penuh dengan ikan. Tanpa kita bersusah payah bekerja, makanan semua tersedia. Padi tanpa ditanam dia tumbuh. Di mana itu pada nih? Di bumi masih, belum kiamat. Di bumi. Oh, di bumi. Oh, ini Ya. versi Al-Quran. Belum sah jadi anggota Bom Dut kalau belum error otaknya ya. belum sah dia jadi anggota si Bom Dut kalau belum on. Udah jelas tadi si Kadal ini nanya bagaimana kiamat versi Islam. Jadi kapasitas Pak Dani di sini adalah menjelaskan hari kiamat versi Islam untuk mengcompare, membandingkan hari kiamat yang dianggap sudah bagus tadi versi Pak Bom Dut. Nah, ini malah masih nanya juga. Dia maunya versi Kristen juga yang dijelaskan Pak Dani ini. On. Entah normal, entah enggak tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Padi tanpa ditanam dia tumbuh. Di mana itu pada nih? Di bumi masih, belum kiamat. Di bumi. Oh, di bumi. Oh, ini Ya. versi Al-Quran. Iya, Oh iya ya, silakan lanjut. Kalau versi Al-Quran silakan monggo. iya kan. Jadi Jadi jaringan saya kurang stabil sih. Didengar kok, Oke. dengar jelas. cukup dengar? Bisa didengar Pak Bom? Jelas. Jadi setelah 40 tahun manusia hidup kemewahan, sehingga datang saatnya Nabi Isa alaihissalam wafat, meninggal Nabi Isa dan dikebumikan oleh kaum muslimin di dekat kuburnya ataupun makamnya Nabi Muhammad SAW. Di sana dimakamkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, diikutilah dengan orang-orang yang beriman lainnya beberapa minggu kemudian, termasuk Imam Mahdi, termasuk Sampai Nabi kubur. Idris. Siapa yang kubur? Hah? Itu yang saya mau tanya, Pak Bom. Tadi kan Pak Dani bilang kan semua manusia sudah mati. Nah, kemudian Nabi Isa itu datang membunuh Dajjal, iya. dan mematahkan salib, bunuh babi. Nah, setelah semuanya mati itu, Isanya mati, siapa yang kubur? Nah, ini siapa yang ngomong kapan? Aduh, sakit perut awak nonton ini. Bom Dut, makanya kau tuh jangan makan terus. Jelas ini ceritanya sebelum hari kiamat yang dijelaskan oleh Pak Dani. Lah kau nanya siapa yang menguburkan Isa? Dia taunya tadi kan semua orang udah mati katanya. Lalu sekarang ceritanya Nabi Isa mati. Siapa yang menguburkan kalau semua orang udah mati? Ini kan sebelum hari kiamat. Ya, kalau Nabi Isa itu datang belum kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat baru. Kalau hari kiamat itu udah mati semua. Makanya kau jangan makan terus Bom Dut. Aduh. Sakit perut awak. Mematahkan salib, bunuh babi. Nah, setelah semuanya mati itu, Isanya mati, siapa yang kubur? Nah, ini siapa yang ngomong kapan saya ngomong begitu? Aneh-aneh aja. Kan tadi Pak Dani bilang semua manusia mati pada hari kiamat. Ini sebelum kiamat, kawan. Oh, sebelum Oh, iya. kiamat. Aduh. Oke. Ini Sebelum yang kiamat. kadang-kadang saya kemarin sambil bicara Pak Bom, apa yang saya utarakan ternyata nggak nyambung gitu loh. Mau gimana lagi kan? Lanjut. Lanjut Pak Dani. Ya, lanjut. Jadi ini ceritanya belum kiamat nih. Sebelum, Ya, lanjut Pak Dani. ya kan, Nabi Isa datang, kemudian 40 tahun itu kan manusia itu penuh dengan kemakmuran, ya kan, buah-buahan melimpah ruah tanpa ditanam,
dia berbuah, padi, gandum, apa saja. Oke. Setelah 40 tahun wafatnya Nabi Isa alaihissalam, diikuti oleh Imam Mahdi dan yang lainnya, di saat pemimpin mereka, manusia pada saat itu, sudah tidak memiliki pemimpin yang jelas karena dipengaruhi oleh kemewahan tadi, lupa diri. Karena lupa diri dengan kemewahannya, kenyamanannya, sehingga dia melupakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dia mengingkari dikit demi dikit. Lambat laun mereka dari generasi ke generasi mereka sudah tidak mau lagi menyembah sang pencipta alam semesta. Mereka terpesona, terpedaya dengan kemewahan tadi. Kemudian ada yang beriman di sanalah, masih ada orang yang beriman, Allah langsung matikan dengan angin sepoi-sepoi. Jadi masih ada sisa orang yang beriman, Allah matikan dengan angin. Jadi dalam hadis itu angin ya. Nah, ada satu orang yang masih tersisa. Satu orang inilah yang masih bertahan, berupaya untuk mencari, tetap mengenal hanya Allah saja yang diketahuinya. Ibadah dia sudah tidak tahu, hanya tahunya nama Allah katanya. Maka Allah menceritakan orang inilah yang terakhir yang diwafatkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman. Ya ingat, dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dialah orang yang beriman terakhir. Hanya menyebut nama Allah. Dan dimatikan. Setelah dia mati terakhir itu, baru Ya'juj dan Ma'juj berdatangan. Kurungan dari Dzulkarnain itu terbongkar. Mungkin ada gempa dan segala macamnya terbongkar. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj ini memangsa semua manusia yang hidup pada zaman yang masih tersisa. Yang manusia yang kafir tadi. Yang ingkar kepada Allah. Yang lupa diri. Dengan kemewahan. Itu jadi mangsa. Nah setelah jadi mangsa manusia ini. Mangsanya Ya'juj dan Ma'juj ini. Baru datang kiamat. Pak Bom ya. Sudah mengerti, terlalu panjang kita nggak ada bicara lagi nih. Mulai kayak ulat kepanasan kan, udah resah aja bawaannya kan. Kasihan si Joper. Saya kira kalau Pak siapa aneh-aneh aja mau lebih lanjut, mungkin di belakang layar ya, supaya kita semua kebagian ngomong. Cerita yang dibawakan Pak Dhani tadi terlalu menarik ya untuk diapakan, untuk dipercaya. Ya itu versinya Muslim. Kita hargai itu. Setelah Pak Dhani menjelaskan itu semua, kedoknya semakin ketahuan, ya. Aslinya dia ini kadal semakin ketahuan, bahwa di akhirnya menyimpulkan kita harus hargai. Itu kan pendapatnya orang Muslim. Ini kan bukan pernyataan seorang Muslim. Ini adalah pernyataan seorang yang non Muslim. Ya, kita harus hargai. Itu kan pernyataan itu kan pendapat dari Muslim katanya. Artinya kan dia mengatakan dia bukan orang Muslim lagi. Gitu. Dia sedang menjelaskan ke teman-temannya bahwa saya ini bukan Muslim dan kita harus hargai pendapat orang Muslim. Iya kan? Dan semakin ketahuan kedoknya ini, ya, dia itu bukan Muslim ketika dia mengatakan, saya percaya bahwa Yesus itu 100% Tuhan. Cuma begini, kalau Muslim kan selalu bertanya nih, ya kan, masa manusia kok disembah, terus Tuhan kok bisa mati, terus Tuhan bisa dilahirkan. Itu kan pertanyaan dari Muslim, termasuk saya dulu juga sering kayak gitu. Setelah saya mengikuti apologi Kristen, saya jadi ngerti, rupanya jawabannya hanya satu, bahwa memang benar-benar Yesus ini itu firman-Nya Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Jadi begini Pak Bom. Saya kan sekarang percaya nih, Yesus ini adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Sudah 100%, bahkan udah 1000% lah saya yakin. Nah, di sini udah jelas nih. Ya, semakin jelas ekornya. Dan buktinya gitu ya, bahwa dia ini bukan orang Muslim dulunya. Kita tanya saja, dia mu'alafnya dulu karena apa? Kalau betul dia mu'alaf, kenapa dia mu'alaf? Aditya ini ada Pak Aneh saja, ini seorang Muslim. Dia mau belajar sama Aditya. Silakan Aditya, lanjut. Dia masih mau tanya. Saya kurang, enggak, kalau memang dia seorang mu'alaf ya masuk ke channel-channel sana lah, jangan di sini gitu loh. Kalau memang betul mu'alaf loh ya. Apa-apa, nanti dia masuk, dia mau tanya dulu. Enggak, kita mau dengar dulu. Tapi saya nggak yakin dia seorang mu'alaf, itu aja sih. Itu menurut saya sih.
Kalau salah ya mohon dimaafkan, tapi saya nggak yakin kalau dia seorang mualaf. KTP-nya aja udah ke Islam kok. Aneh-aneh aja seorang muslim ya? Ya muslim, Pak. Bisa bersahadat biar dia percaya? Bersahadat bisa. Coba dicatat aja. Sudah berapa lama bro mualafnya? Saya udah lama, Pak, tapi saya ini enggak ini apa namanya tuh. Lamanya itu berapa tahun lamanya? Mungkin lebih kurang 5 tahun lah. Ya mualafnya karena saya nikah kan sama ini orang Islam. Oh iya, lain cerita kalau itu bang. Kalau berarti kalau menikah karena itu ya bukan murni karena pencarian gitu kan? Iya betul. Ya, saran saya sih ya balik ke Kristen aja sih gitu bang, nggak apa-apa. Ternyata dia mualaf, kalau betul mualaf karena perempuan. Nah makanya betul kata Aditya, ente balik aja ke Kristen. Nggak usah lah bikin skenario seperti ini ya kan, nggak usah lah bikin settingan-settingan seperti ini. Islam pun nggak butuh seperti itu ya. Islam nggak akan rugi ya, Allah pun tidak akan rugi gitu ya, karena Allah itu tidak butuh kita lah yang butuh dengan Allah. Nah, konsep ini kan nggak ada di orang oten ini ya. Kan nggak ada konsep seperti ini di mereka. Nah, tapi betul juga katanya Islam itu kita manusia yang mencari Tuhan, betul. Tapi katanya kalau dalam Kristen Tuhanlah yang mencari manusia. Lucu ya. Dia yang menciptakan manusia, dia pula yang mencari manusia. Nah, ini lucunya kan? Nah, gitu sahabat semuanya. Dan keonan orang-orang segerombolan bidat ini semakin nyata ketika ada seorang oon di sana. Dia mau mempermalukan Pak Dhani, tapi sejatinya dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia mengatakan begini. Tadi saya kan mendengarkan sebelum masuk, mendengar di bawah. Iya. Dia bercerita tentang akhir zaman versinya dia. Betul. Saya ingat betul. Itu yang saya mau potong juga tadi Pak Subi. Ya, kata-katanya itu adalah dia bilang bahwa semua orang mati, apalah mati, tinggal satu orang, ya. Ya. Jadi tinggal satu orang nih ceritanya. Betul, dia jelas sekali katakan itu. Boleh diputar ulang. Orang itu mati, satu orang itu mati. Jadi berarti di bumi ini udah nggak ada manusia ya? Iya, begitu. Tapi dia mungkin balik. Bukan. Kemudian itu tembok penjaranya si Majud itu dibuka. Dan katanya makhluk-makhluk itu membantai seluruh umat manusia di bumi. Lah, umat yang mana lagi nih? Nah, kita putar ya, kita balikkan kembali videonya seperti yang dia inginkan. Betul, rekam jejak digital ini bisa kita putar ulang. Kita putar. Kemudian ada yang beriman di sanalah, masih ada orang yang beriman, Allah langsung matikan dengan angin sepoi-sepoi. Jadi masih ada sisa orang yang beriman, Allah matikan dengan angin. Jadi dalam hadis itu angin ya. Nah, ada satu orang yang masih tersisa. Satu orang inilah yang masih bertahan, berupaya untuk mencari, tetap mengenal hanya Allah saja yang diketahuinya. Ibadah dia sudah tidak tahu, hanya tahunya nama Allah katanya. Maka Allah menceritakan orang inilah yang terakhir yang diwafatkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman, ya ingat, dari orang-orang yang beriman. Baru Ya'juj dan Ma'juj berdatangan, kurungan dari Dzulkarnain itu terbongkar, mungkin ada gempa dan segala macamnya terbongkar, sehingga Ya'juj dan Ma'juj ini memangsa semua manusia yang hidup pada zaman itu yang masih tersisa, yang manusia yang kafir tadi, yang ingkar kepada Allah, dulu yang lupa diri. Nah jelas, oonnya dia kan, bahwa tadi Pak Dhani ini menjelaskan ini adalah kejadian sebelum hari kiamat. Nanti semua orang beriman dimatikan. Semua orang beriman akan dimatikan sebelum kiamat. Ada satu orang beriman yang disisakan, yang kemudian juga akan dimatikan Allah, satu orang tadi itu. Baru setelah satu orang yang beriman itu mati, atau semua orang beriman sudah mati, meninggal, barulah dibuka pintu Ya'juj Ma'juj itu untuk membunuh semua orang-orang kafir. Akan oon dia itu. Dia mengatakan, lalu siapa yang dibunuh lagi katanya?
Kan nggak nyimak dia itu. Ini susahnya ngomong sama Oten. Ya Oten ini orangnya sebetulnya tulus tapi nekat sok-sok hebat gitu. Dia sok benar. Sok pula mengatakan, ayo kita putar ulang aja videonya. Kan bisa tuh. Bisa. Ya bisa. Tapi hanya menunjukkan keonan Anda bahwa Anda memang tidak nyimak orangnya. Kasihan saya sama si Jepter ini kan. Ya, inilah Oten. Orang tulul emang nekat itu. Dia tulul tapi nekat gitu. Jelas Pak Dani tadi mengatakan bahwa ini adalah kejadian sebelum hari kiamat. Semua orang beriman akan dimatikan oleh Allah. Ada satu orang yang tersisa dimatikan juga. Setelah itu baru dibuka pintu Ya'juj Ma'juj itu. Dan kemudian dibunuh semua orang-orang kafir. Anda yang akan dibunuh setelah itu. Kalau Anda bertanya, siapa yang dibunuh setelah itu? Kan semuanya udah mati. Yang semua udah mati itu orang beriman. Anda orang kafir belum. Makanya di dalam Islam itu yang akan merasakan hari kiamat itu adalah Anda, orang-orang kafir. Ya, orang beriman sudah mati semua. Nah gitu. Makin on ya. Maka saya berkesimpulan. Yang pertama, kenapa gereja dijual? Kenapa banyak gereja dijual? Termasuk gereja Pak Bom Bom. Itu karena Pak Bom Bom selalu nge-YouTube dan selalu menampilkan keoonannya bersama gerombolan-gerombolannya yang lebih oon lagi. Kasihan si Jones kan. Itu yang pertama. Yang kedua, terbukti bahwa kegiatan Pak Oon ini, Pak Bom Bom Dut ini dan segerombolan bidatnya ini hanya settingan. Orang punya akal Pak, ya, punya pikiran, punya otak, bisa mencerna apa yang kalian lakukan. Emangnya yang nonton itu adalah anak SD. Mungkin anak SD pun sekarang udah cerdas ya. Ini apaan ini? Yang jelas sekali settingannya kan. Makanya semua orang menjual gereja. Mungkin itu tuh alasan paling kuat ya. Kenapa gereja dijual? Pertama karena selalu nge-YouTube 24 jam. Yang kedua, yang disampaikan semua itu adalah settingan. Dan yang ditampilkan adalah orang-orang oon. Ya itu ya. Oke itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semakin nampak keoonan si Bom Bom Dut dan segerombolan bidatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan saya sama si Jepter ini kan.